saya Naomi Elframika Saragi. Saya dari kelas N2B, nomor absen 22. NIM saya 2431500111036. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya. Dan dalam video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana saya menjalankan peran saya sebagai asisten arsiparis dalam mengelola dokumen digital bisnis secara sistematis. Pengelolaan dokumen sangat penting karena berperan sebagai tulang punggung operasional yang efisien dalam organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa alasan utama mengapa pengelolaan dokumen itu penting. Pertama, karena mendukung efisiensi operasional. Nah, jadi pengelolaan dokumen yang baik, di mana kita memastikan semua dokumen penting disimpan, diakses, dan diorganisir secara sistematis. Nah, hal ini kita lakukan untuk menghemat waktu, memudahkan pencarian, dan mempercepat proses kerja kita, sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua adalah menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Nah, dokumen perusahaan kan seringkali berisi informasi sensitif. Nah, pengelolaan dokumen yang baik tentunya, baik secara fisik maupun digital, ini perlu melibatkan pengaturan hak akses dan perlindungan data, sehingga dapat meminimalkan risiko kebocoran atau kehilangan data-data penting di perusahaan kita. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Nah, dokumen yang terkelola dengan baik tentunya akan dapat menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses bagi seluruh anggota organisasi. Nah, hal ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang membutuhkan data dan informasi yang valid. Yang keempat, karena kepatuhan terhadap regulasi. Nah, pengelolaan dokumen membantu perusahaan kita untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi, seperti penyimpanan arsip dan perlindungan data. Hal ini penting bagi kita untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan kita, serta menghindari sanksi hukum. Lalu, bagaimana cara pengelolaan dokumen yang baik? Cara yang pertama adalah identifikasi dokumen. Jadi kita perlu menentukan apakah dokumen tersebut perlu kita simpan berdasarkan urgensi atau regulasinya. Lalu langkah yang kedua, kita akan mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis-jenis dokumen tersebut. Misalnya, dokumen hukum, keuangan, operasional, dan lain-lain. Lalu langkah yang ketiga adalah indeks dan labeling. Jadi di sini kita memberi kode unik agar dokumen tersebut mudah digunakan. Dokumen-dokumen dapat disimpan dengan 5 pilihan cara penyimpanan. Yang pertama dengan sistem abjad atau alfabetik, yang kedua dengan sistem penomoran atau numerik, dan yang ketiga ada sistem tanggal atau kronologik, yang keempat ada sistem masalah atau subjek, dan yang kelima berdasarkan sistem wilayah atau geografi. Lalu langkah yang keempat adalah penempatan dan akses. Selanjutnya kita akan menentukan lokasi penyimpanan dokumen-dokumen tersebut sesuai sensitivitas datanya. Lalu tahap yang terakhir, kita perlu memonitoring dan mengaudit. Di sini kita akan memastikan dokumen tetap terjaga sesuai dengan standar. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah penting dalam pengarsipan digital menggunakan sistem penyimpanan berdasarkan abjad atau alphabetic filing system. Mulai dari proses klasifikasi dokumen, penyimpanan, hingga temu kembali dan pemindahan arsip. Saya memilih pengklasifikasian dengan menggunakan sistem abjad karena yang pertama, mudah digunakan baik secara manual maupun digital. Yang kedua, sistem pengklasifikasian seperti ini sangat efektif saat dokumen dikelompokkan berdasarkan nama-nama perusahaan terkait. Dan yang selanjutnya, folder di komputer dan cloud secara otomatis terurut secara abjad, sehingga tidak membutuhkan pengkodean yang kompleks saat kita mengklasifikasikan dokumen tersebut. Nah, yang terakhir, saya memilih pengklasifikasian seperti ini karena cocok untuk dokumen yang sering kita akses kembali berdasarkan nama-nama klien atau mitra bisnis kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menemukan kembali dokumen yang telah kita simpan dalam sebuah folder. Nah, di sini sudah terdapat dokumen klien di peta tertib arsip Indonesia. Langsung saja kita klik dokumen klien. Nah, karena saya menggunakan sistem pengklasifikasian berdasarkan abjad, jadi kita langsung saja mencari perusahaan, nama awal perusahaan yang kita cari. Misal saya akan mencari sebuah perusahaan dengan nama Davsko Konsultan. Jadi perusahaan tersebut diawali dengan huruf D. Jadi langsung saja kita masuk ke folder di huruf D. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada beberapa perusahaan dengan huruf awalnya D.
Di sini terdapat perusahaan Dafsko Konsultan. Nah, andai kata atasan saya meminta saya untuk menemukan sebuah dokumen invoice pembayaran pada tahun 2022 yang perlu kita arsipkan. Jadi langsung saja kita masuk ke folder Dafsko Konsultan. Nah, karena atasan saya meminta saya untuk menemukan dokumen invoice pembayaran, di sini kita langsung saja menuju ke folder invoice pembayaran. Nah, di sini terdapat dua folder. Yang pertama ada invoice tertanggal 10 Januari 2023 dan yang kedua ada invoice 10 Maret 2025. Nah, di sini terdapat dokumen dari tahun 2023 yang mana dokumen ini adalah suatu dokumen yang sudah terkategorikan inaktif karena sudah berusia 2 tahun pada tahun ini. Jadi dokumen ini sudah seharusnya kita pindahkan ke folder dokumen inaktif. Caranya yaitu dengan klik titik 3 sebelah kanan, lalu kita pilih atur dan pindahkan saja ke folder dokumen inaktif. Nah, ini terdapat folder arsip inaktif, langsung saja kita pindahkan. Oke, kita kembali lagi ke folder arsip inaktif. Nah, sekarang dokumen tersebut sudah terpindahkan ke arsip inaktif. Jadi, dengan pengklasifikasian dengan sistem abjad, pengelolaan dokumen digital menjadi lebih tertata, efisien, dan mudah kita cari dan ditemukan kapan saja. Terima kasih telah menyaksikan praktik pengarsipan saya sebagai asisten arsiparis menggunakan sistem abjad digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.